Selamat sore pemirsa, selamat berakhir pekan. Sedang sekali hari ini akhir pekan kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Bersama saya Celia Alexandra dan Laura Louis. Apa kabar Laura? Alhamdulillah baik, sehat banget dan sudah tidak sabar untuk berjumpa pemirsa di akhir pekan ini. Oke, kita punya informasi apa yang harus kita hadirkan untuk pemirsa di akhir pekan ini? Kita akan menyajikan berita-berita viral. Salah satunya adalah pengemis viral di Kediri yang ternyata punya uang puluhan juta rupiah. Oke, ini menarik sekali ya. Nanti kita akan dalami seperti apa pemirsa. Tapi sebelum itu kita hadirkan informasi pertama untuk Anda. Di pada angin puting beliung menerjang 3 desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Akibatnya puluhan rumah warga rusak parah dan ringan di bagian atap. Beginilah video amatir yang diabadikan warga saat angin puting beliung datang menerjang 3 desa di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Angin kencang yang datang secara tiba-tiba membuat warga histeris dan ketakutan. Warga yang panik berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Dari 3 desa di Kecamatan Gabus, kerusakan terparah terjadi di Desa Tambah Mulyo. Sedikitnya 41 rumah warga rusak. Rata-rata kerusakan terjadi pada atap rumah. Angin puting beliung juga merobohkan sejumlah kanopi rumah yang terbuat dari besi galvalum dan menumbangkan sejumlah pohon. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa diduga kesal karena tak kunjung diberangkatkan. Sejumlah calon penumpang dari maskapai Sriwijaya Air tujuan Jakarta mengamuk dan melakukan protes di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka kecewa pemirsa dengan pihak maskapai yang diduga tidak bertanggung jawab setelah para penumpang ini menunggu selama 9 jam namun batal diberangkatkan. Bagi kalau mau bagi udah, kami bukan pengemis. Kami bayar sini. Ini Sriwijaya tidak profesional. Inilah rekaman video amatir sejumlah penumpang pesawat Sriwijaya Air rute Makassar, Jakarta yang mengamuk dan protes kepada pihak maskapai di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Ini dari jam 10 malam, Pak. 10 malam. Kalau yang 18 jam itu gimana tuh? Itu tidak diindikan. Baru ini parahnya tidak dikasih hotel. Para penumpang ini marah karena setelah 9 jam menunggu malah tidak jadi diberangkatkan. Diketahui para penumpang ini seharusnya berangkat sekitar pukul 22.40 WITA pada Jumat malam kemarin sesuai dengan waktu tiket yang sudah tertulis. Namun, pihak maskapai membatalkan penerbangan dan baru mengalihkan penumpang ke jadwal pesawat lainnya. Hingga para penumpang ini kesal lalu meluapkan emosinya kepada pihak maskapai. Diketahui keterlambatan jadwal penerbangan ini disebabkan akibat adanya kesalahan teknis pada pesawat Sriwijaya Air tujuan Makassar ke Jakarta dengan nomor penerbangan SC581. Sementara itu, Stakeholder Relation Manager Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Taufan Yudhistira, membenarkan insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa sebagian penumpang telah diberangkatkan pada Sabtu pagi kemarin sekitar pukul 7.30 WITA, sementara sebagian lainnya meminta pengembalian dana atau refund. Benar, memang terjadi bahwa video viral yang tersebar memang benar terjadi di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Penerbangan tersebut yaitu Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ581 tujuan Jakarta yang seharusnya berangkat hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 pukul 22.40 WITA diberangkatkan atau mengalami penundaan yang diberangkatkan pada hari ini Sabtu tanggal 15 Februari 2025
pukul 07.45 WITA. Maskapai menyatakan bahwa ini adalah permasalahan teknis. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Sriwijaya Air terkait alasan pasti keterlambatan. Namun, dari pengelola bandara mengaku insiden ini terjadi karena adanya kendala teknis. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One, mengabarkan. Pemirsa, dua preman ini membubarkan latihan drum band murid TK di Pamulang, Tangerang Selatan. Pelaku mengancam guru dengan senjata tajam untuk menyerahkan sejumlah uang. Akibatnya, sejumlah anak TK mengalami trauma. Dua orang ini tiba-tiba melakukan aksi premanisme untuk membubarkan latihan drum band belasan murid Taman Kanak-kanak di Perumahan Permata Pamulang, Setu, Tangerang Selatan. Salah satu pelaku bahkan mengancam guru dengan sebilah pisau, disaksikan belasan murid dan guru lainnya. Kedua orang yang diduga tengah mabuk minuman keras itu menghancurkan sejumlah alat drum band. Menurut salah satu guru, saat latihan drum band baru saja dimulai, salah satu preman datang untuk meminta uang. Karena tidak diberikan, ia pun memanggil satu orang preman lainnya yang kemudian datang membawa pisau. Marah-marah, manggil lagi lah temannya dia yang sudah balik ke Alfa, buat meminta uang. Akhirnya nggak dikasih juga karena kita memang nggak ada. Langsung lah pakai kekerasan ke salah satu guru yang laki-lakinya. Pertama itu memang kena pukul, kena rahang kanannya dia, pak, langsung kayak gitu. Gak lama kemudian temannya yang dari samping ini mengeluarkanlah benda tajam itu. Posisinya di situ masih banyak anak-anak kami juga yang masih main alat drum bandnya. Guru mengaku para siswa TK mengalami trauma karena aksi premanisme yang terjadi di depan mata mereka tersebut. Pasca viralnya video premanisme terhadap kelompok drum band anak TK itu, pihak kepolisian Polsek Cisauk bergerak cepat menangkap para pelaku. Dua pelaku ditangkap di dua lokasi berbeda, satu di rumahnya, satu pelaku lainnya ditangkap di sebuah rumah makan. Dari keterangan pelaku, mereka meminta uang kepada para guru sebesar Rp20.000. Guru tersebut tidak memberikan sehingga pelaku melakukan perbuatan anarkis mereka terhadap murid dan guru dengan menggunakan sajam. Dua orang. Untuk saat ini penanganan polisi ini sejauh mana? Setelah kita identifikasi, kita dapat nama dan sebagainya, lanjut kita melakukan penangkapan. Sekarang sudah kita amankan orang tersebut. Kini kedua pelaku sudah dibawa ke Polres Tangerang Selatan untuk proses hukum selanjutnya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Viral terekam kamera CCTV pemirsa, seorang wanita di Jalan Soma, Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat jadi korban jambret oleh dua orang pria bermotor. Kabarnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Inilah video rekaman CCTV saat seorang perempuan menjadi korban jambret oleh dua orang pelaku pria mengendarai sepeda motor. Dalam rekaman CCTV tersebut, tampak terlihat pelaku langsung mengambil tas korban. Korban mempertahankan tasnya hingga tersungkur dan terluka karena senjata tajam. Korban saat kejadian hendak melamar kerja, namun saat di lokasi kejadian, pelaku langsung mengejar-ngejar korban. Dalam kejadian itu, uang korban untuk melamar kerja dibawa oleh pelaku. Ada cewek teriak-teriak minta tolong, saya keluar ke sini, gak taunya ada jambret. Pas saya lari ke sini, jambretnya udah pergi ke arah sana berdua. Terus ada korban cewek di sini, cewek ininya kena senjata tajam. Dilihat dari CCTV sih dua orang pakai motor. Kejadian tersebut kini sudah ditangani Polsek Kiara Condong. Aksi jambret di lokasi tersebut ternyata bukan hanya kali ini saja, mengingat jalan tersebut dalam kondisi sepi. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, untuk mengetahui kronologis penjambretan yang terjadi di Bandung, Jawa Barat ini kami sudah terhubung dengan Nur Jami, ini korban penjambretan. Kami langsung akan sapa. Selamat sore Mbak Nur. Selamat sore. Mbak Nur, bisa diceritakan bagaimana kemudian kejadian penjambretan pada hari kemarin, Mbak? Kemarin pas pagi mau berangkat kerja, lagi jalan, pas jalan ada motor dari belakang. Motor di depan kembali lagi, belok lagi. Nyamperin, pas nyamperin mepet-mepet. Oke. Apa saja isi tas dari Mbak Nur itu ketika dijambret? Apa saja kerugiannya yang raib diambil oleh para jambret ini? Paling isi tas mah uang sama surat-surat. Baik, apakah saat itu kondisi jalanan memang sepi, tidak ada orang sama sekali, atau seperti apa situasinya saat itu? Iya, kebenaran lagi sepi jalan. Baik, Mbak Nur, ini memang biasa berjalan kaki begitu dan kejadian ini baru pertama kali atau seperti apa? Biasanya mah dijemput sama teman, cuman kemarin ya kebetulan aja mau jalan kaki gitu. Oke, tetapi kalau dari situasi atau lokasi tempat Mbak Nur berjalan kaki, ini apakah memang sempat terjadi penjambretan serupa? Dari pengetahuan Anda seperti apa, Mbak? Kondisi jalan mah agak sepi sih. Pernah dengar daerah situ rawan nggak, Mbak? Baru kemarin dengerinnya juga. Oke. Baik. Kemudian Mbak Nur ini tujuannya kemana saat itu dan dari mana? Dari kosan mau berangkat kerja. Baik, begitu dijambret apa yang Mbak Nur lakukan pertama kali? Pertama kali agak berontak sih. Cuman pas ditodong, ya gimana-gimana. Oke. Mbak Nur, apakah mengenal pelaku dan apakah sudah melapor ke polisi juga terkait dengan hal ini? Masalah pelaku gak kenal, tapi udah dilapor ke polisi. Oke, Mbak Nur, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Sehat selalu, Mbak. Iya. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai jangan remehkan pendapat seorang pengemis. Seorang pengemis lanjut usia di Kota Kediri kedapatan ini membawa uang 40 juta rupiah. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Inilah video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang pengemis berusia 70 tahun warga Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, kedapatan membawa uang kurang lebih 40 juta rupiah. Uang puluhan juta hasil meminta-minta itu baru diketahui setelah sang pengemis diamankan petugas Satpol PP Kota Kediri. Uang hasil pengemis itu disimpan dalam kantong plastik dan selalu dibawa kemanapun sang pengemis pergi karena khawatir uangnya hilang. Saat dikeluarkan dari kantong plastik terdapat uang pecahan 100.000 yang digulung dan diikat sekitar 60 gulungan serta uang pecahan 5.000 dan 2.000-an. Dia membawa satu buah tas tangguh sama tas kresek. Setelah kita lihat ada beberapa bendel kresek sekitar 6 atau 7 itu berisi uang recehan dan juga ada uang ratusan ribuan ya. Kami tanyakan itu berapa, nah itu sekitar 30 sampai 40 juta. Setelah dilakukan pendataan, semua uang dan bekal dikembalikan kepada pengemis tersebut. Petugas juga mengimbau agar sang pengemis tidak lagi meminta-minta di jalanan. Dari Kediri, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan. Ya, kemudian bagaimana pengemis yang menjadi viral karena kedapatan membawa uang puluhan juta ini bisa ditemukan petugas? Kami sudah terhubung dengan Bapak Paulus Luhur Budi, Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Jawa Timur. Selamat sore, Pak Kadis. Selamat sore, Mbak Velia, Mbak Laura.
Selamat sore para pemirsa TV One yang terhormat. Baik Pak, ini bagaimana ceritanya petugas bisa menemukan pengemis viral ini membawa uang puluhan juta rupiah Pak? Iya, betul Mbak Velia, Mbak Laura, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari kemarin, Satpol PP dalam hari ini dalam rangka penertiban atas laporan dari masyarakat karena ada seorang pengemis yang dianggap cukup meresahkan karena ketika meminta ini mengetuk-ngetuk pintu mobil begitu, ya sedikit setengah memaksa begitu, sehingga sesuai dengan SOP yang kami bangun bersama antara Dinas Sosial, kemudian Satpol PP Kota Kediri, kemudian Dinas Perhubungan, kemudian juga dari Polres Kota Kediri, bahwa ada SOP untuk penanganan penertiban ini kita serahkan kepada Satpol PP. Kemudian Satpol PP kemarin melakukan penertiban pada hari Rabu orang tersebut diamankan di Satpol PP, kemudian dimintai keterangan. Seperti itu, Mbak Velia. Oke. Pak Kadi, setelah dimintai keterangan, di mana saja biasanya pengemis viral ini melakukan aksinya, Pak? Kebanyakan memang ada di perempatan strategis di Kota Kediri, tetapi yang paling sering kita dapati itu di perapatan Kawi, ya, dari Jalan Kawi di Kota Kediri. Biasanya beliaunya ada di situ yang paling lama, karena memang ketika kita lihat datanya, memang pengemis ini memang orang Kediri asli. Jadi KTP-nya atas nama Pak Aziz. Tadi saya koreksi, bukan warga Bujel, tetapi warga Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto. Sehingga itu memang warga Kota Kediri asli, dan memang dia mengemisnya di sekitaran dekat rumah. Jadi Sukorame itu dengan Jalan Kawi ya agak berkisar kurang lebih sekitar 2 kilometer gitu, Pak. Baik, Pak, tadi Anda menyebutkan kalau memang ada keluhan dari warga sekitar dan juga kami mendapatkan informasi bahwa pengemis ini meminta uang dengan cara memaksa. Adakah sanksi yang dijatuhkan kepada pengemis viral ini, Pak? Sementara ini tidak ada sanksi, Mbak. Cuman kita berikan pembinaan dalam arti memang kita ini karena Pak Aziz ini setelah kita asesmen ternyata beliau mempunyai suatu keluarga, begitu ya. Meskipun Pak Aziz ini adalah sebatang kara sendiri, artinya tidak punya istri, ya hidup memang tidak punya istri, tentunya tidak punya anak, maka dia bersama dengan kakaknya dan adiknya. Tetapi Pak Aziz itu sendiri tidak sering pulang ke rumah, dia sering ada di pos, ada di warung-warung kopi, ya, menggelandang seperti itu kadang juga. Tetapi ada satu keluarga induknya, ada keluarganya sebetulnya. Oleh karena kami mengutamakan reunifikasi keluarga di dalam penyelesaian masalah kesejahteraan sosial ini, maka kita kembalikan kepada keluarganya untuk kita komunikasikan untuk pembinaan ke depan. Seperti itu, Mbak Velia. Baik, Pak Paulus Luhur, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Mbak Velia. Selamat sore, selamat petang pada seluruh pemirsa TV One dimanapun saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Baik pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi untuk Anda di mana seorang pria di Banyuwangi, Jawa Timur berjualan sayur keliling menggunakan kostum Spiderman untuk menarik perhatian pelanggan. Kita akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, dan kami punya informasi yang unik untuk Anda. Celia, kalau misalnya di dekat rumah kamu ada pedagang sayur keliling yang jualan pakai kostum Spiderman, kamu tertarik untuk beli nggak? Waduh, tertarik, sepertinya nanti beli pedagangnya sampai kayak gitu ya, ngambil sayurnya kali ya. Itu jadi pengen datang deh kalau misalnya ada yang seperti itu, yang unik, yang lucu. Emang ada? Ada nih Celia, di Banyuwangi, Jawa Timur. Berikut informasinya untuk Anda. Inilah cara yang dilakukan seorang pedagang sayur keliling di Banyuwangi, Jawa Timur untuk menarik perhatian pelanggannya. Dengan menggunakan kostum superhero Spider-Man, pria ini berkeliling menjajakan dagangannya dari kampung ke kampung. Ya, pedagang sayur keliling ini bernama Suwaidi, warga Kelurahan Gobengsari, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Setiap hari mulai subuh hingga siang, Suwaidi menjajakan dagangannya dengan menggunakan sepeda motor khusus dengan gerobak penuh sayur mayur dan kebutuhan dapur.
Kostum Spider-Man lengkap dengan topeng penutup kepala dipakai sejak berangkat dari rumah hingga kembali ke rumah. Pria berusia 42 tahun ini memang sudah biasa tampil nyeleneh dan unik. Bahkan tak jarang Suwaidi pernah disangka orang gila oleh warga. Namun bapak satu anak ini tak ambil pusing dengan anggapan miring dari orang lain. Kehadiran Suwaidi nyatanya selalu ditunggu pelanggan. Mereka tak hanya menanti untuk membeli sayur mayur, tapi juga untuk bergurau bersama pedagangnya. Mulai awal memang unik sudah, tapi bukan superhero. Superhero ini barusan. Awalnya apa, Pak? Awalnya seperti baju kapten, terus veteran. Kapten, veteran. Ya. Terus akhirnya beralih ke superhero, kenapa, Pak? Kepingin kayaknya agak unik ya. Agak antik, jadinya beli online, dipakai. Makanya banyak yang terhibur. Intinya untuk menghibur orang intinya. Gak ada niat lain. Intinya menghibur orang tiap hari. Tapi responnya pelanggan gimana? Wow, seneng. Luar biasa. Luar biasa. Seneng ya? Sangat terhibur. Suwaidi sudah 6 tahun berdagang sayur keliling. Namun tampil dengan kostum Spider-Man baru dia lakoni dalam beberapa bulan terakhir. Ternyata sejak berdagang menggunakan kostum Spider-Man, omset penjualannya pun meningkat hingga 1,5 juta rupiah per hari. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Nah pemirsa, kalau tadi di Banyuwangi, Jawa Timur kita sudah lihat ada pedagang atau penjual Spider-Man begitu ya. Ini di Jakarta, ini panggilan untuk Anda pecinta anjing pemirsa. Di mana kalau misalnya kita berkunjung di Urban Forest Cipete, ini sudah memanggil Anda untuk Duck Dust Festival. Berikut kita hadirkan. Event ini digelar mulai 14 sampai 16 Februari atau hari ini. Jadi ini hari terakhir ya pemirsa. Dan ada apa saja di sana? Panitia menggelar beragam kegiatan untuk para pecinta anjing. Semua kegiatan tersebut bisa dinikmati bersama anabul kesayangan Anda dan mempererat hubungan antara majikan dan anjing. Wah, seperti apa kemudian keseruan di sana ya di Duck Dust Festival? Langsung saja sudah ada rekan kami, ada Josephine Kezia yang akan menggambarkan untuk Anda pemirsa. Kezia, bisa Anda gambarkan bagaimana keseruan dan juga ada jenis anjing apa saja yang ada di sana? Silakan. Ya Celia, Laura dan juga pemirsa, mungkin Anda ini penggemar anjing dan bingung nih hari Minggu mau kemana, bisa saja datang ke Urban Forest Cipete untuk kemudian ikut dalam festival Duck Dust Festival, yang mana ini merupakan hari terakhir nih pemirsa. Jadi untuk Anda nih yang memang pencinta anabul ini bisa datang ke Urban Forest Cipete karena di sini tidak hanya melihat-lihat anjing, ini banyak sekali kegiatan, banyak sekali tenan-tenan yang disediakan. Ini mulai dari tenan F&B, kemudian tenan-tenan untuk kemudian menunjang kehidupan dari anabul Anda, dan juga ini banyak sekali kegiatan. Tadi kalau kami melihat ini ada perlombaan ini di mana sejumlah anjing melakukan lomba rali. Ini tampak lucu sekali pemirsa, dan saat ini saya akan coba ajak Anda untuk berbincang sedikit bersama dengan salah satu pengunjung. Ada yang sudah nampaknya kompak nih, ungu-ungu nih antara majikan dan juga binatangnya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Mas, namanya siapa Mas? Chris. Oke, Mas Chris, ini nampaknya kompak sekali, ungu-ungu. Emang ini seperti apa ini Mas maksudnya? Karena di sini kebetulan ada lomba kostumnya juga, jadi ya biar matching. Oh, berarti yang lomba fashion police itu ya, benar? Iya, betul. Terus gimana nih hasilnya, udah diumumin apa belum? Belum, sekarang masih break. Masih nunggu pengumuman. Tapi memang untuk ke Duck Dust Festival ini memang hanya untuk mengikuti fashion police-nya saja atau ada tujuan lain nih Mas? Tadi ikut lomba lari juga, lomba makan. Tapi ini mungkin bisa cerita sedikit nih soal anjingnya, namanya siapa, jenisnya apa gitu. Oh, ini namanya Ukas, umurnya 9 bulan, rasnya Jack Russell. Jack Russell, namanya iya. apa tadi? Ukas. Ukas,
bukan Lukas, tapi Ukas. Ukas Jack Russell 9 bulan. Ini boleh dipegang nih? Boleh. Oh, boleh dipegang, saya coba khusus. Oh, oke, lucu sekali. Ini perawatannya biasa seperti apa ini, Mas? Kita biasa grooming seminggu 2 kali. Kita mandiin, terus kita rapihin bulunya, potong kuku, gitu aja sih. Ini anteng ya, Mas ya? Kalau digendong anteng. Jadi kalau udah nyentuh tanah dia agak ini ya. Agak agresif. Tapi dia nggak gitu. Enggak. Tapi di sini udah belanja apa aja atau ada kegiatan lain selain tadi ikut lomba-lomba, ada belanja juga atau gimana, Mas? Ada belanja dog food, ada treats-nya, sama ada beli mainannya juga. Iya, makasih. Oke, makasih banyak ya Mas Kris, selamat melanjutkan aktivitas. Nah itu dia tadi pemirsa, Celia, Laura dan juga pemirsa keseruan dari salah satu pengunjung yang ada di Dokdas Festival di Urban Forest Cipete. Dan untuk Anda yang ingin berkunjung ke sini, ini terakhir ada di hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan anjing, ini jangan lupa untuk minta izin terlebih dahulu ya dengan Pak Orensya, apakah perbolehkan untuk memegang anjing atau tidak. Sementara demikian kembali ke studio. Wow, gemas sekali Kezia. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat menikmati keseruan Anda di sana. Dan kita ke informasi berikutnya pemirsa. CEO sebuah perusahaan startup di Yogyakarta, Christopher Farel Milonio Kusuma, berusia 25 tahun, hilang misterius. Ponsel, dompet, sepatu, jaket, dan 8 surat untuk keluarganya ditemukan di tepi pantai Pandan Payung, Parangtritis, Bantul, Yogyakarta. Di Pantai Pandan Payung inilah CEO sebuah perusahaan startup di Yogyakarta, Christopher Farel Milonio Kusuma, terakhir kali terlihat. Pantai Pandan Payung berada di sebelah selatan kawasan Gumuk Pasir, Parangtritis. Sejumlah barang-barang pribadi milik Farel ditemukan oleh Yasbina, seorang penjaga warung di Pantai Pandan Payung. Saat itu, Farel pesan minum dan juga sempat menikmati minuman es susu dan teh sebelum pergi. Barang-barang pribadi milik Farel seperti sepatu, jaket, dompet, handphone, dan 8 surat yang dimasukkan dalam tas plastik ditemukan di pinggir Pantai Pandan Payung. Habis sholat isya saya ke pantai. Nah, ke pantai itu lihat itu apa ya? Ini sepatu, terus ini jam tangan, ada kresek putih, dan ini ada sweater. Nah, kayak gitu. Temuan tersebut oleh Yasmina dilaporkan ke majikannya, pemilik warung yang selanjutnya dilaporkan ke polisi. Setelah tas plastik putih dibuka, ternyata berisi handphone, dompet, minuman air mineral, dan 8 surat yang ditujukan kepada kerabat keluarganya serta untuk penemu barang tersebut. Sebagian besar isi surat tersebut merupakan permohonan maaf Farel karena telah mengecewakan keluarganya. Adanya surat wasiat membuat polisi dan warga setempat menduga bahwa Farel menceburkan diri ke laut. Pada malam itu juga dilakukan pencarian bersama dengan tim SAR Parangtritis, polisi dan warga. Namun Farel tak juga ditemukan. Beliau menemukan adanya tas, ada juga jaket dan sepatu, dan juga ada identitas, dompet yang ada identitas bernama Farel. Di situ juga ada 8 surat permintaan maaf atau permintaan terima kasih yang seakan akan pergi jauh atau meninggalkan. Terus setelah itu kita lanjut gimana? Ya, setelah mendapatkan laporan memang dari Polsek Kretek bersama SAR melakukan pencarian. Sampai saat ini belum ditemukan Farel atau belum ditemukan adanya orang tenggelam di laut. Hingga saat ini keberadaan Christopher Farel Milonio Kusuma, CEO sebuah perusahaan startup di Yogyakarta, masih misterius. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan hadirkan ragam informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Kita ke informasi selanjutnya. Buronan terduga pelaku pencurian sepeda motor diamuk dikepung warga saat hendak menjual hasil curian di Kelurahan Bugis, Kota Gorontalo. Pelaku yang bersembunyi di atap masjid sempat baku pukul dengan warga sebelum diamankan polisi.
Seorang pria terduga pelaku pencurian bermotor diamuk warga saat akan menjual sepeda motor hasil curiannya kepada warga di daerah Kelurahan Bugis, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Terduga pelaku RL merupakan buronan Resmo Polresta Manado yang melarikan diri ke Gorontalo. Warga yang sudah mengetahui bahwa motor yang akan dijual merupakan hasil curian kemudian berusaha menangkap terduga pelaku. Aksi kejar-kejaran tak terhindarkan. Pria bertato itu melarikan diri dan bersembunyi di atap bangunan sebuah masjid. Tak lama berselang, akhirnya pelaku turun dari plafon dan langsung diringkus pihak kepolisian. Pelaku pun dikawal ketat agar tak jadi bulan-bulanan warga yang marah. Pas kejar-kejaran di sini bagaimana DP kondisi Pak? Ya? Pas pukul di sini? Itu bagaimana? Dia masih dia. Dia tidak lupa apa-apa, tidak ada. Terus dia pasang bunyi di sini? Iya. Itu sempat pakai ini. Sempat ada perlawanan dia? Perlawanan ya. Perlawanan yang ini. Karena yang dia dihadapi juga bakai sama. Bakai. Berarti langsung ada tugas kepolisian yang sini? Iya. Kini pelaku pencurian telah diamankan di Polres Gorontalo Kota. Dari Gorontalo, Kadek Sugiyarta, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Pemprov DKI Jakarta dan juga Arta Graha Peduli meluncurkan gerakan wisata bersih di kawasan wisata Kota Tua Jakarta pada hari ini. Gerakan ini diluncurkan sebagai upaya pengembangan wisata yang berkualitas dan juga berkelanjutan. Kementerian Pariwisata bersama dengan Pemprov DKI Jakarta dan Arta Graha Peduli menggelar gerakan wisata bersih di kawasan wisata Kota Tua hari ini. Dalam giat hari ini, sekitar 1.200 personel tim sapu bersih diturunkan untuk memastikan Kota Tua bebas sampah. Dalam percobaan yang dilakukan 2 hari sebelumnya, sekitar 3 ton sampah berhasil terkumpul. Gerakan ini diluncurkan sebagai upaya pengembangan kawasan wisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Selain Jakarta, gerakan ini juga digelar di Kota Yogyakarta Januari lalu. Pemirsa, kira-kira seperti apa keseruan acara gerakan wisata bersih di kawasan Kota Tua Jakarta? Rekan kami Kristanti Yosefa sudah siap untuk mengabarkan. Silakan Kristanti. Ya, baik Celia, Laura, dan juga pemirsa, benar sekali bahwa pada hari ini Kementerian Pariwisata bersama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga Yayasan Arta Graha Peduli ini meluncurkan gerakan wisata bersih atau GWB di kawasan Kota Tua Jakarta. Adapun tadi mengutip yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata yakni Widianti, ini menyatakan bahwa memang gerakan wisata bersih ini merupakan upaya kolaboratif dan juga strategis dari pemerintah beserta juga dengan pemerintah provinsi maupun Yayasan Arta Graha Peduli untuk memastikan pariwisata di Indonesia ini dapat berkembang supaya berkualitas dan juga tentu berkelanjutan begitu. Nah, pada hari ini sendiri Celia dan juga Laura, ini setidaknya diturunkan sekitar 1.200 personel tim sapu bersih untuk membersihkan atau untuk melakukan aksi bersih-bersih di kawasan wisata Kota Tua yang mana sudah dimulai sejak siang hari tadi sampai nanti sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dari 2 percobaan yang sebelumnya sudah dilakukan, yakni di 2 hari lalu di kawasan Ancol begitu sudah ada sekitar 1,8 sampah atau 1,8 ton sampah yang berhasil dikumpulkan begitu, dan di percobaan yang hari kedua di mana dilakukan di kawasan wisata Kota Tua ini setidaknya sekitar 1,5
1,3 ton sampah juga berhasil dikumpulkan, di mana sampah-sampah yang berhasil dikumpulkan ini nantinya akan diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk kemudian diolah begitu. Nah, untuk hari ini sendiri pemirsa tentu kita menunggu nanti seberapa banyak ton sampah yang berhasil dikumpulkan begitu, karena aksi masih tengah berlangsung sampai saat ini. Tentu kita menantikan nanti bagaimana giat yang akan dilakukan dan di mana juga diikuti langsung oleh Menteri Pariwisata. Untuk sementara demikian, Celia dan juga Laura, saya kembalikan pada Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Kristanti Yosefa. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Saya Celia Alexandra. Dan saya Laura Luis. Mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.